Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya, Bu Seni, benar. Hidup kita tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Tunduklah kalian pada Ai. Tunduk dan beri hormatlah. Kalau tidak, your house dan seisinya akan jadi milik Ai. Siapa di sini yang paling berkuasa? Siapa dia? Harusnya Ai yang paling berkuasa di sini. Bisa baru. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu meminjamkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka, bertengkar Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum putih dan kaum hitam. Ini bagus itu, very good. Sekarang tugas kita adalah menghasut dua golongan itu. Baik, ayo kita temui mereka. James, Kelly, dan Brand pergi menuju ke luar negeri itu. Sedangkan di sisi lain Imam Bonjol dan Asli sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Mam, mereka sedang tidur di... Astagfirullahaladzim. Hei, hentikan permainan itu. Perbuatan kalian ini salah. Islam melarang permainan judi. Hentikan sekarang. Tidak, ini area kami. Iya, pergi. Kaum Padri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum hitam. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh Belanda yang kemudian dimanfaatkan kejadian ini. Beb, bagaimana kalau kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minang? Ya, it's good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan. Jika tidak percaya, ambil uang ini. Jika aku berbohong, kau boleh menggunakannya. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum hitam sama dengan James. Tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu lagi dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Ternyata benar dugaan mereka. Kaum putih dan kaum hitam tersebut, dua golongan itu mengadakan pertemuan untuk berdebat. Apa maksud kalian menghina kaum putih? Apa? Bukankah kalian yang menyebar gosip tidak baik mengenai kaum hitam? Oh, ternyata kalian yang telah menghina kaum kami. Saya akan laporkan kalian menghina kaum kami. Baiklah, kalau kalian akan melaporkan kami kepada Tuan kalian Imam Bonjol, saya juga akan mengadukan kalian kepada pemimpin kami. Tidak usah berperang hanya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Apakah kalian takut jika kita berperang? Tidak, kami tidak takut. Tapi kami bisa menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Iya! Karena kekalahannya,
kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi menemui Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya. Ada apa dengan jauh-jauh datang ke sini? Saya ingin kaum Belanda membantu kami untuk melawan kaum putih. Keuntungan apa yang Ai dapat dari Kita bisa membuat perjanjian. perjanjian apa yang dimaksud? Kita bisa membagi dua tanah Minangkabau. Keesokan harinya, Apaan kamu ini? Mengapa kamu bawa orang Belanda kemari? Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Mereka ingin menguasai daerah ini. Kau iri kan dengan keberhasilan kami bisa bersatu dengan Belanda. Biarkan kami menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membicarakan rumah ini dengan baik-baik tanpa melibatkan orang itu. Ingat, apakah kalian tidak ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Saya hanya ingin menyelesaikan penjajahan ini. akhirnya dia pun telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dinamakan dengan perjanjian massal. Dengan sombongnya, dia menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Kenapa kita ini harus berpisah? Bukannya kita ini sama? Apa yang sama? Jelas kita berbeda. Kau dengan lambang kosongmu dan kami dengan ajaran nenek moyang kami. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan ini. Terserah kau, Imam. Yang terpenting saya di sini sudah menyetujui perjanjian ini. Dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini yang terbaik untuk kalian. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van de Kepler di Batu Sangkar dan Fort van de Koop di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal telah menyetujui perjanjian itu. Saya tidak pernah percaya lagi kepada mereka. Saya minta maaf atas perbuatan kaum saya. Sekarang kita hanya bisa mengusirnya. Tapi bagaimana caranya? Baik, sekarang kita usir Belanda itu. Dan sekarang siapkan pengikut kalian. Apakah semuanya sudah kumpul? Sudah. Apakah kalian sudah siap? Siap! Serang sekarang. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita segera kabur. Kita siapkan semuanya. Tuan, kita mengakui kesalahan kita. Jika kedua kaum itu bersatu, mereka sangat kuat. Sebaiknya kita memanggil bala bantuan dari Pulau Jawa. Saya akan segera pergi ke Pulau Jawa. Lapor, saya dikirim oleh Ketua James untuk meminta bala bantuan karena pasukan kami kalah oleh pasukan Sumatera. Kamu pulanglah malam ini. Kami akan mengirimkan bala bantuan secepatnya. Tuan, saya telah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Besok kita serang kedua kaum tersebut. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari luar Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lopa, serta Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, serta Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda.